Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menunjukkan hasil video kami penggunaan RStudio dan Python pada uji non-parametric test for ensample, Kruskal-Walsh test, dan Friedman test yang beranggotakan saya sendiri, Cahaya Destia Regar, saya Ira Sofia Ritanga, saya Ratu Sintia Zara Sialuhu. Baiklah, mari kita saksikan videonya. Nah, apakah kalian tahu apa pengertian dari uji non-parametrik? Nah, uji non-parametrik untuk ensample adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan lebih dari dua kelompok data tanpa mengasumsikan bahwa data berdistribusi normal. Uji ini biasanya digunakan ketika data tidak normal, skala data ordinal, terdapat outlier, sampel relatif kecil, dan metode ini bekerja dengan mengubah data menjadi peringkat atau ranking, bukan menggunakan nilai asli, yaitu Kruskal-Walsh. Nah, Kruskal-Walsh adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan lebih dari dua kelompok independen yang berfungsi untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan median antar kelompok. Dan ada beberapa karakteristiknya, yaitu yang pertama, data antar kelompok tidak saling berhubungan, yang kedua, alternatif dari ANOVA satu arah, dan yang ketiga, menggunakan ranking data. Dan terdapat contohnya, yaitu yang pertama, perbandingan nilai mahasiswa dari beberapa kelas berbeda, dan yang kedua, perbandingan pendapatan antar wilayah. Yang kedua, Friedman test. Friedman test adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan lebih dari dua kondisi pada subjek yang sama atau data berpasangan atau berulang, yang berfungsi untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara perlakuan dalam satu kelompok subjek. Dan ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama, data berpasangan atau repeated measure. Yang kedua, alternatif dari repeated measure ANOVA. Dan yang ketiga, menggunakan ranking dalam tiap subjek. Dan terdapat beberapa contoh, yaitu nilai mahasiswa sebelum, saat, dan setelah pelatihan, dan performa sistem dalam beberapa waktu. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan hasil analisis dari data yang telah diolah menggunakan RStudio. Nah, pada tahap pertama, kita melakukan impor data terlebih dahulu. Kemudian kita lakukanlah pengecekan data menggunakan fungsi hint, str, dan summary. Di sini bisa kita lihat pada output bahwa data yang digunakan berjumlah 100 observasi yang terdiri dari dua variabel, yaitu kelas dan nilai. Nah, nilai variabel kelas terdiri dari 4 kategori, yaitu A, B, C, dan D, di mana masing-masing berjumlah 25 data. Selain itu, pada bagian summary dapat kita lihat bahwa nilai minimum memiliki nilai sebesar 51,14, nilai median sebesar 73,26, dan nilai rata-rata sebesar 74,29 dengan nilai maksimum sebesar 95,72, menunjukkan bahwa data memiliki variasi yang cukup luas. Nah, selanjutnya kita lakukanlah analisis statistik deskriptif untuk melihat masing-masing kelas. Nah, jika kita lihat pada output tabel statistik, diperolehlah bahwa kelas A memiliki nilai rata-rata sebesar 84,8, kelas B memiliki nilai sebesar 75,6, kelas C memiliki nilai sebesar 65,1, dan kelas D memiliki nilai sebesar 71,7. Selain itu, median dan standar deviasi pada masing-masing kelas juga terlihat cukup konsisten. Dari hasil ini dapat kita lihat secara jelas pada output bahwa kelas A memiliki nilai paling tinggi, sedangkan kelas C memiliki nilai yang paling rendah. Baik teman-teman, berdasarkan seluruh hasil yang telah diperoleh, seperti yang dapat kita lihat pada output uji Kruskal-Walsh, nilai P memiliki nilai sebesar 6,73 kali 10 min 14 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antar kelas. Nah, besar. Dari hasil post-hoc juga dapat kita lihat bahwa hampir semua kelompok berbeda signifikan, kecuali kelas B dan D. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai antar kelas tidak sama secara statistik. Selanjutnya dilakukan uji Friedman test untuk mengetahui perbedaan antar kondisi. Hasil uji menunjukkan nilai P kurang dari 0,05, yang berarti terdapat perbedaan signifikan antar kondisi. Oleh karena itu, kondisi berpengaruh terhadap nilai. Selanjutnya, post hoc test. Karena hasil uji utama menunjukkan perbedaan signifikan, dilakukan uji lanjutan menggunakan pairwise-Wilcoxon test. Jika kita lihat pada output post hoc, hampir semua pasangan kelas memiliki perbedaan yang signifikan, yaitu antara kelas A dengan B, C dan D, serta antara kelas B dengan C dan kelas C dengan D. Namun, pada output juga terlihat bahwa pasangan kelas B dan D memiliki nilai P sebesar 0,086, yang berarti nilai tidak signifikan.
Hal ini menunjukkan bahwa kedua kelas tersebut memiliki nilai yang relatif mirip. Selanjutnya dilakukan visualisasi menggunakan box plot dan grafik rata-rata. Jika kita lihat pada grafik box plot, terlihat bahwa kelas A memiliki distribusi nilai paling tinggi, sedangkan kelas C paling rendah. Kelas B dan D berada di tengah dan terlihat cukup berdekatan. Hal ini juga diperkuat pada grafik rata-rata, di mana terlihat penurunan nilai dari kelas A ke kelas C, kemudian sedikit meningkat pada kelas D. Baiklah, jadi teman-teman, kita masuk ke uji Kruskal-Walsh dan uji Friedman pada Python. Program ini dirancang untuk melakukan analisis statistik non-parametrik ya, menggunakan dua metode. Secara umum, kedua uji ini digunakan sebagai alternatif dari ANOVA ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas. Pada bagian awal kode, dilakukan import beberapa library penting seperti NumPy untuk pengolahan angka, Pandas untuk manajemen data, SPI untuk uji statistik, serta Matplotlib untuk visualisasi. Bisa dilihat codingannya. Selain itu, terdapat percobaan import library tambahan yaitu Skit, PostHost yang digunakan untuk uji lanjutan. Jika library tersebut tidak tersedia, maka analisis tetap bisa berjalan tanpa tahap post-hoc. Dan pada bagian pertama yaitu uji Kruskal-Walsh, data yang digunakan merupakan data independen dari 4 kelompok atau kelas, yaitu kelas A, B, C, dan D. Masing-masing kelas itu terdiri dari 25 data, sehingga total keseluruhan data adalah 100. Nilai pada setiap kelas dibuat menggunakan distribusi normal dengan rata-rata yang berbeda, di mana kelas A memiliki rata-rata tertinggi, diikuti oleh kelas B, D, dan C sebagai yang terendah. Hal ini secara sengaja dirancang untuk mesimulasikan adanya perbedaan antar kelompok. Data kemudian disusun dalam bentuk data frame agar lebih mudah diolah dan dibaca. Selanjutnya, dilakukanlah uji Kruskal dengan memisahkan nilai berdasarkan masing-masing kelas, lalu memasukkannya ke dalam fungsi uji. Output dari uji ini berupa nilai statistik dan p-value. Cara membacanya dengan melihat nilai p-value, di mana jika p-value lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok. Sebaliknya, jika p-value lebih besar dari 0,05, maka tidak dapat perbedaan yang signifikan. Nah, pada bagian kedua digunakan uji Friedman yang bertujuan untuk menganalisis data berpasangan atau data dari subjek yang sama dalam beberapa kondisi berbeda. Dalam kode ini terdapat 3 kondisi, yaitu kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3, dengan masing-masing berisi 25 data yang berasal dari subjek yang sama. Nilai pada setiap kondisi juga dibuat berbeda bertahap, di mana kondisi 3 memiliki rata-rata tertinggi, kemudian kondisi 2 dan kondisi 1 sebagai data yang terendah. Hal ini menggambarkan adanya kemungkinan peningkatan nilai antar kondisi. Uji Friedman kemudian dilakukan dengan memasukkan ketiga kondisi tersebut ke dalam fungsi yang sesuai. Sama seperti sebelumnya, hasil yang diperoleh berupa nilai statistik dan p-value. Interpretasinya juga sama, yaitu jika p-value kurang dari 0,5, maka terdapat perbedaan signifikan antar kondisi. Nah, sedangkan jika lebih besar, maka tidak terdapat perbedaan signifikan. Secara keseluruhan, kode ini tidak hanya menunjukkan cara melakukan uji statistik non-parametrik, tetapi juga memberikan alur analisis yang lengkap, mulai dari pembuatan data, pengujian hipotesis, hingga interpretasi dan visualisasi. Dengan demikian, dapat memahami tidak hanya hasil akhir, tetapi juga proses analisis secara menyeluruh dan sistematis. Sekianlah penjelasan saya. Nah, jadi kesimpulannya ialah uji non-parametrik untuk n-sampel digunakan untuk membandingkan lebih dari 2 kelompok tanpa asumsi normalitas. 2 metode yang umum digunakan adalah Kruskal-Walsh test dan Friedman test. Kruskal-Walsh digunakan untuk data independen antar kelompok,
sedangkan Friedman digunakan untuk data yang berpasangan atau berulang pada subjek yang sama. Kedua metode ini memiliki kelebihan karena fleksibel dan dapat digunakan pada data yang tidak normal, namun memerlukan uji lanjutan untuk mengetahui perbedaan secara spesifik. Dengan demikian, pemilihan metode harus disesuaikan dengan jenis data dan tujuan analisis agar hasil yang diperoleh tepat dan akurat.